Tahu Bank Dunia merevisi ke atas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kalau kita lihat lembaga internasional lain ini banyak yang justru memberi sinyal adanya kemungkinan penurunan di sisa 2024 ini. Salah satunya adalah S&P Global yang mengatakan akan ada awan hitam untuk perekonomian Indonesia. Anda melihat seperti apa? Dalam konteks Indonesia, saya rasa kita patut bersyukur bahwa memang kita ini sangat terlindungi dengan konsumsi atau domestic consumption kita yang kuat dan resilience. Dan itu juga sebetulnya menolong selama pandemi sekalipun di tengah penurunan mobilitas kita masih bisa tumbuh dan recover bisa dibilang yang paling cepat di antara negara-negara lain. Nah, dalam konteks ini sebetulnya revisi ini memberikan angin segar ke dalam negeri karena memang ini sejalan dengan event sebelumnya di mana Morgan Stanley ini merevise down terhadap outlook equities market di Indonesia, dan one of the concern itu kan berkaitan dengan keberlanjutan fiscal discipline, di mana fiscal discipline di Indonesia ini menjadi salah satu barometer yang membuat kita itu masih masuk ke dalam investment grade. Nah, ya yang menjadi highlight World Bank itu sebetulnya memang paling besar adalah domestic consumption kita yang melebar, terutama resiliensi dan kekuatannya. Dan yang paling penting ini menariknya adalah keraguan yang ada terkait dengan bisa dibilang kontinuasi dari kebijakan perekonomian ini lebih minor dibandingkan dengan kenyataan bahwa kita sebagai negara besar secara ekonomi ini masih dilirik, walaupun memang dalam jangka pendek ini terutama dalam turbulensi yang ada di pasar keuangan, kita masih mungkin perlu menunggu sampai akhir tahun hingga terjadi normalisasi di pasar keuangan. Tapi secara garis besar, dari estimasi yang kita lakukan di internal di Office of Economist Bank Syariah Indonesia, kita cukup pede sebetulnya by default 4,95% itu given gitu. Terutama juga didorong berkaitan dengan sebagaimana misalnya pola disbursement dari APBN itu yang sudah evolve, di mana misalnya dulu APBN itu disbursementnya mulai di kuartal 2. Per tahun ini sudah ada konsep seperti Pradipa yang dimana even by 2 Januari government spending itu bisa boosting perekonomian. Jadi momentum-momentum dan dinamika-dinamika yang ada ini sejalan sebetulnya dengan kemungkinan bahwa kita masih bisa maintain pertumbuhan 5% year on year. Seperti itu. Baik, tadi Anda sempat menyebut soal fiskal. Seberapa kita harus memperhatikan kemungkinan fiskal ini, apalagi juga kita akan memasuki pemerintahan yang baru di akhir tahun nanti? Saya rasa yang paling penting kalau dalam konteks year to date itu sendiri, penerimaan negara dibandingkan dan pengeluaran itu masih ada gap. Dengan kata lain, kita mendapatkan pola di mana penyerapan anggaran dibandingkan dengan penerimaannya lebih tinggi penerimaan. Jadi ini ada cukup ruang sebetulnya dari sisi fiskal untuk bisa memboosting perekonomian lebih lanjut. Nah, dalam konteks yang lain sebetulnya kalau untuk tahun ini kan mata anggarannya sudah diputus di tahun sebelumnya. Jadi kita tidak akan melihat adanya bisa dibilang U-turn ataupun belokan-belokan tajam yang membuat predictability dari fiscal management itu berubah. Nah, memang yang patut kita pantau lebih lanjut adalah dalam konteks schedule utang kita di tahun ini itu memang ada sekitar, kan kita utang kita sekitar 6 ribuan, terus yearly payment kita sekitar 600-an. Di tahun ini ada yang out of
due date-nya selesai dan mungkin harus dicarikan replacement lagi ataupun issuance lagi sekitar 800-an triliun. Jadi ini yang mungkin lebih kepada timing dalam pengelolaan surat utang itu sendiri, karena dalam konteks sekarang kalau issuance-nya di momentum yang salah, kemungkinan ini akan menjadi beban anggaran. Tapi dalam konteks lain memang ada beberapa tekanan kepada fiskal yang mungkin kita rasakan. Yang paling terasa sebetulnya kurs. Kalau di asumsi APBN untuk tahun ini kan sebetulnya di 15.000. Ini kurs sekarang mencapai 16.000, lewat 16.300. Ini yang sebetulnya perlu ada penanganan khusus dalam konteks bagaimana sebetulnya kita bisa melewati turbulensi yang saya lihat ini sebetulnya lebih kepada bisa dibilang funding yoyo. Jadi reposisi likuiditas dari negara berkembang ke negara maju yang mungkin akan persistence, melihat bahwa Fed ini positioningnya dot plot terakhir majority ataupun konsensus itu dilihat di posisi penurunan 1 kali tahun ini. Dan itu berbeda dengan posisi pasar sebelumnya yang membuat akhirnya dana-dana atau investor-investor itu berusaha untuk repositioning dari portofolio kepada yield yang mungkin lebih menarik at this point in time mungkin di negara maju. Tapi kembali lagi, diferensial yang ada sekarang masih membuat Indonesia menarik, apalagi per April BI itu sendiri menaikkan 1 basis point. Jangka waktu pendek memang sedikit ada turbulensi, karena misalnya surat berharga nasional 5 years, 10 years itu sudah melampaui 7%. On the other hand, T-bond itu juga sekarang malah menurun. Jadi memang manajemen dari bisa dibilang turbulensi ini yang sangat penting. Tapi kami cukup pede mengingat bahwa cadangan devisa kita cukup tebal, sehingga sebetulnya dalam konteks operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia ruangnya masih ada. Tetapi memang melihat bahwa turbulensi ini belum kelihatan endingnya seberapa cepat ini akan selesai. Saya rasa Bank Indonesia pasti akan mencoba untuk mendeploy segala jurus yang dimiliki, ada di spot, ada di DNDF, ada di surat berharga. Mengingat sekarang Bank Indonesia ini kan holder surat berharga terbesar di dalam negeri, jadi memang portofolio manajemen strategi di Bank Indonesia dalam konteks untuk memastikan yield kita yang sebelumnya sudah kelihatan balik, tidak flat lagi, ini menjadi kunci sih untuk menarik dana-dana asing seperti itu.